Nama Sangya Adi Budaya, Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Felicia Feblina Yeo. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Alvina. Perkenalkan, nama saya Chang Si. Perkenalkan, nama saya Lois Wilson Lee. Hari ini kita akan menjelaskan tentang poster kampanye yang kita telah buat, yaitu tentang buang sampah pada tempatnya. Ini kita udah mengasih taukan poin-poin atau apa yang kita bisa lakukan untuk meminimalisasikan buang sembarangan. Nah, kita akan maju ke poin pertama, yaitu akan disampaikan oleh Lois. Poin pertama, menerapkan sistem pilah sampah di rumah. Jadi cara menerapkan sistem ini bagaimana? Caranya itu untuk menyediakan tempat sampah terpisah untuk 3 kategori. Hah? 3 kategori? Apa aja? Kategori pertama, kategori organik atau limbah yang bisa didaur ulang. Contohnya itu sisa makanan, dedaunan, tulang, kayu, bahan-bahan yang udah di alam sejak lama. Kategori kedua, kategori anorganik atau limbah yang udah tidak bisa didaur ulang. Contohnya, plastik, kaca, logam, bahan karet seperti karet, ban motor, ban mobil, ban pesawat, ban truk, ban lori, ban lah. Dan kategori ketiga, kategori residu atau kategori B3 atau B4. Contohnya baterai bekas dan pembalut. Tujuannya buat apa menerapkan sistem ini? Tujuannya itu untuk memudahkan proses daur ulang. Poin kedua akan dilanjutkan oleh Jason Alvina. Yang kedua adalah mengompos sampah organik. Dengan mengompos sisa makanan dan bahan organik lainnya, kita tidak hanya mengurangi volume sampah yang akan berakhir di TPA, tetapi kita juga mengubah sampah menjadi kompos bernutrisi yang bermanfaat bagi tanah dan mendukung pertanian organik. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Langkah terbaik adalah mencegah sampah timbul sejak awal. Penting bagi kita untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan plastik. Plastik adalah polutan utama yang merusak ekosistem laut dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Solusinya adalah menggunakan prinsip reuse atau menggunakan kembali. Dengan membawa botol minum, sedotan, tempat bekal, dan tas belanja yang dapat dipakai berkali-kali. Nah, jadi setelah 3 poin sebelumnya, kita akan maju ke poin keempat, yaitu membawa sampah pribadi saat bepergian. Itu kalau misal kita lagi berada di tempat yang minim tempat sampahnya, lalu kita ada sampah, kita bisa membawakan tas atau hal sebagainya itu untuk membawa sampah-sampah pribadi. Ini juga sudah diterapkan di negara seperti Jepang, yang saat di jalan raya atau pas lagi saat jalan-jalan itu jarang ada tempat sampahnya. Jadi mereka mensolusikannya itu dengan membawa tote bag yang mereka bisa taruhkan sampah pribadi mereka di dalamnya, itu seperti tisu, botol plastik yang telah mereka minum, dan sebagainya. Oke, kita maju ke poin kelima. Poin kelima, memanfaatkan bank sampah lokal. Dengan memberikan sampah anorganik yang telah dipilih dan dibersihkan kepada bank sampah terdekat, tidak hanya Anda menjamin bahwa sampah tersebut didaur ulang dengan benar, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi Anda dan komunitas Anda. Poin keenam untuk Icang. Sini saya akan menjelaskan poin ke-6 yang bertentang dengan edukasi dan partisipasi aktif. Edukasi dan partisipasi aktif ini berarti setiap orang tidak hanya tahu cara mengelola sampah dengan benar. Ada beberapa bentuk dalam kegiatan ini, seperti contohnya ada
mempelajari cara memilih sampah yang benar, mengajak keluarga, teman, dan masyarakat sekitar untuk ikut membantu, dan memberitahu jika ada kegiatan seperti gotong royong. Kedua ada seperti mengikuti kegiatan lingkungannya atau mengikuti kegiatan gotong royong. Poin ini ada seperti bergabung dalam kegiatan gotong royong di sekolah ataupun juga di lingkungan sekitar. Ada juga mengikuti program bersih-bersih seperti membersihkan selokan dan lingkungan sekitar. Ada ikut serta dalam kegiatan seperti Eco Club. Dan yang ketiga ada seperti mengambil tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam poin ini ada seperti tidak hanya tahu tentang cara membersihkan lingkungan, tetapi juga melakukannya. Bisa memberi juga contoh yang baik kepada orang lain, biar ikut serta dalam menjaga lingkungan. Yang poin keempat ini ada juga seperti mendukung program sekolah atau pemerintah. Dalam poin ini seperti partisipasi dalam program membersihkan sampah dan juga mengikuti program daur ulang yang diarahkan seperti sekolah, RT, RW, masyarakat sekitar atau juga pada lingkungan sekitar kita. Oke, setelah mengetahui poin-poin dari poster atau kampanye kita yang bisa kalian lakukan, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif kalau misal kalian tidak melakukan ini atau membuang sampah sembarangan. Nah, salah satunya itu dapat mencemari lingkungan yang menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah, dan sebagainya. Itu juga yang sehari-hari dampak negatifnya itu seperti menyebabkan banjir kalau misal kalian membuang sampah sembarangan, dan itu saat hujannya deras yang sudah dalam keadaan cuaca sekarang. Jadi kita sebagusnya itu adalah untuk membuang sampah pada tempatnya. Setelah kita menjelaskan 6 poin dalam poster kita serta dampak negatif dari membuang sampah sembarangan, saya akan menjelaskan dampak positif dari membuang sampah pada tempatnya. Dampak pertama itu lingkungan kita akan lebih bersih dan lebih rapi. Karena jika kita gak buang sampah sembarangan, sampah kita gak bakal berserak di lingkungan kita. Jadi lingkungan kita akan lebih rapi, lebih bersih, dan lebih estetik. Selanjutnya, kita akan mencegah pencemaran tanah. Jadi, ada sampah banyak yang sebenarnya terdapat zat kimia yang berbahaya bagi tanah. Plastik lah, baterai bekas lah, ya, dan semacamnya. Itu akan menurunkan tingkat pH pada tanah yang membuat tanah itu menjadi asam, yang menurunkan tingkat kesuburan pada tanah kita. Jadi kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, artinya tanah kita akan tetap subur. Dan selanjutnya kita akan mencegah pencemaran air juga. Karena jika kita tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, ke air laut, ke danau, dan semacamnya, itu tidak hanya danau, sungai, dan air laut di situ akan menjadi lebih bersih, lebih rapi, tetapi flora fauna yang hinggap di dalam air juga tidak akan tercemar oleh sampah kita. Jadi, ya, sebaiknya buang sampah pada tempatnya. Oke, sekian dari presentasi atau penjelasan kami tentang poster kampanye yang telah kami buat. Terima kasih atas
perhatian kalian. Namo Sangya Adibudaya, Namo Buddhaya.